Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai aktivitas kita seperti biasa, yaitu sampaikan selanjutnya pelajaran. Maka di sini pelajaran memulai pembelajaran seperti biasa. Ibu akan melakukan kegiatan rutin kita sebelum memulai pembelajaran. Kita untuk memimpin doanya. Meniwa kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, setelah kita berdoa, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Terus pagi tadi sarapan nggak? Enggak? Kenapa? Kesiangan. Ya. Sampai di sekolah lesu. Ya. Nah, kemudian sebelum kita lanjut, ada anak yang nggak masuk. Artinya ada berapa orang? Dua ya. 2 orang. Rahmat sama Rizky. 2 orang. Nah, jadi kita langsung lah ya. Sebelum ini, di sini ada video yang akan ibu tampilkan ataupun gambar, ya. Nah, di sini ada gambar apa ini? Buku ya berserakan. Buku berserakan di ruang kelas ataupun di perpustakaan, ya. Nah, jadi di sini setelah kita melihat tumpukan buku ini, gimana kalian, misalnya ibu meminta kalian, salah satu dari kalian ini untuk mengambil buku yang berjudul misalnya klasifikasi makhluk hidup. Gimana cara kalian mencari buku itu? Mencari sambil menyusun. Nah, menyusunnya seperti apa? Misalnya ditata satu-satu. Terus seperti apa lagi? Nah, jadi dibedakan misalnya yang tumbuhan, terus yang fisika gitu. Misalnya buku masak. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi ini dari gambar ini nanti akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas selanjutnya ataupun sebentar lagi. Ya, dari sini kita akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas sebentar lagi. Ya. Kemudian di sini tadi dari buku ini tadi ataupun dari buku yang berserakan ini, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya ataupun langsung masuk ke materi, ini ibu akan membagikan soal ada 5 soal. Silakan kalian baca, kalian kerjakan. Dilihat dulu perintahnya seperti apa. Silakan dikerjakan. Ini waktunya 5 menit, ya. Iya, disilang di di kertas kalian itu ya. Tulis namanya ya. Namanya siapa? Kemudian dikerjakan 5 menit ya. Satu soal berarti 1 menit.
lanjut, itu dipegang dulu. Kita lanjut ke setelah kalian mengisi soal-soal itu, dari soal itu ini yang akan kita bahas ataupun kita pelajari pada hari ini. Tentang apa? Klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi ini adalah judul ataupun materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebenarnya ini dari soal yang kalian sudah kerjakan ini tadi sama yang ada buku berserakan ini tadi, ini berkaitan ataupun berhubungan dengan klasifikasi makhluk hidup yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya, nah, di sini klasifikasi makhluk hidup ini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama ini ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Apa capaiannya? Peserta didik mampu peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian tujuannya di sini ada tiga. Yang pertama apa? Peserta didik mampu menjelaskan kegiatan hidup dan tahu. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan jenis hidup dan tahu. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis struktur dan tahu. Jadi ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, kita lanjut. Nah, ini profil belajar Pancasilanya ada 3: gotong royong, berpikir kritis, dan mandiri. Dari setelah kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup ini nanti atau pembelajaran kita pagi hari ini ada termasuk di sini gotong royong. Gotong royongnya misalnya kalian bekerja sama, kemudian berpikir kritis, kalian berpikir. Ya, di sini kalian akan melihat tampilan dari video. Kalian perhatikan video pembelajaran ini, kemudian setelah kalian melihat video pembelajaran ini nanti akan sekalian kalian memperhatikan ini video ini, hal-hal yang penting itu kalian tulis. Ya, disiapkan alat tulis. Apakah kalian sudah paham ataupun sudah ini? Gimana? Sudah ada yang nyangkut? Yang dimaksud dengan ciri-ciri makhluk hidup atau klasifikasi makhluk hidup? Hah? Gimana? Sudah belum? Sudah? Sudah ada yang nyangkut kan? Bahwa klasifikasi itu apa, kemudian ciri-cirinya tadi seperti apa? Udah? Nah, kalau sudah, untuk mempertebal pengingatan kalian, ini Ibu akan bagikan LKPD. Nah, sebelum Ibu membagikan LKPD, silakan kalian kemarin kan sudah dibentuk kelompoknya. Silakan kalian duduk di kelompok masing-masing seperti yang sudah Ibu tentukan kemarin. Nah, silakan. Ya. Nah, jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5.
Sudah? Di situ ditulis nama kelompok. Nah, jadi itu ini kan ada LKPD yang sudah Ibu bagikan. Jadi kalian buka dulu, diperhatikan di depan. Di depan ataupun di LKPD kalian. Di sini ada gambar. Di sini kalian perhatikan, di LKPD kalian juga sudah ada. Ini ada gambar ada manusia. Kemudian apalagi ini tumbuhan ataupun pohon. Kemudian ada bunga. Kemudian ada kaktus. Kemudian ada kuda, ular, kucing, gajah, ikan, burung, dan belalang atau lalat. Ya, ini yang di sebelah sini itu. Kemudian yang di sebelah sini. Yang di sebelah sini ini ada kayak gunung ataupun kayak pasir, tumbukan pasir ya. Kemudian ada sisir. Ada apa lagi? Meja. Terus kaos kaki, mobil, boneka. Dari sini kalian bisa mengamati ataupun ini kalian amati di sebelah sini ini termasuk ke makhluk apa, kemudian yang ini termasuk ke makhluk apa. Kalian teliti ataupun kalian amati di kelompok kalian masing-masing. Di situ kan petunjuknya sudah ada, ya. Yang pertama apa? Ini ada tujuan. Langkahnya amati gambar. Dari sini kalian amati gambarnya. Ya, kalian amati gambar ini. Kemudian yang kedua, kalau ada yang yang tidak jelas silakan ditanya. Ya. Nah, silakan dikerjakan. Ada yang tidak jelas ditanyakan. Yang mana? Itu nggak usah. Itu aja. Hapus saja. Bukan pensil, langsung aja tulis pakai pena. Ya. Kalian tulis pakai pena. Didiskusikan sama kelompok masing-masing. Di sini. Ini sambil kalian kerjakan. Silakan dikerjakan. Ya. Enggak usah, Pak. Langsung ini saja. Satu, dua, mana tadi satu itu ya? Dua, satu, dua, tiga, kelompok 3 tadi Ezi. Siapa nomor 4? Ezi. Dan Rizky ya. Apa dia? Yang mana?
Yang mana? Iya, yang mana? Oke. Meja kayu. Meja kayu. Terus kaos kaki ya. Kalian lihat ciri-cirinya dari sini. Manusia dia bernapas tidak, kalau bernapas dicentang, ya. Kalau tidak berarti tidak, disilang aja, ya. Bernapas, bodoh. Bernapas nggak? Kita terkena sinar matahari langsung menoleh ataupun menutup mata. Oh, ini menutup mata akan rampan daripada cahaya matahari. Kenapa? Jangan diam. Ini pendek kampus. Dia sama enggak? Terus kalau namanya hewan sama manusia, dia sama enggak ciri-cirinya? Sambil mengerjakan RKPD-nya ya. Silakan kelompok 1 tampil, yang lain memperhatikan sambil nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau yang belum jelas silakan ditanya sama kelompok 1. Ya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan pendapat kami tentang hidup dan teknologi. Suaranya keras ya. Makhluk hidup adalah manusia.
atau mau menambahkan? Gimana penjelasan dari kelompok 1? Apa sudah bisa dipahami? Beda nggak sama kalian? Nah, beda. Kalau beda, ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2, kelompok 3, Ezi? Ada mau ditanyakan sama kelompok 1? Hah? Coba ada? Nggak ada? Dah tutup kalau memang nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya makhluk hidup dan tak hidup berbeda. Berbeda? Nah, apa bedanya? Ada yang ada yang tidak. Banyak teman-teman dan yang mau. Perbedaan antara makhluk hidup dan tak hidup apa sih? Silakan kelompok ini menjawab pertanyaan dari Kaila. Makhluk hidup dapat bernapas dan benda hidup tidak bisa bernapas. Terus, apalagi? Makhluk hidup dapat makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat bisa, dan peka terhadap rangsangan. Sedangkan makhluk tak hidup tidak bisa bernapas, makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat bisa, dan peka terhadap rangsangan. Ditanya sama temannya, sudah paham atau jelas atau puas? Jadi udah paham? Sudah. Sudah. Kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tanya? Jangan tidak, silakan. Sudah, kalau tidak, ini kan Kelompok yang presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. penelitian apa LKPD ataupun pengamatan yang kalian amati tadi, ada berapa yang kamu ambil dari sini yang termasuk ke dalam makhluk hidup? Berapa tadi? 5 yang memiliki ciri yang sama? Empat, apa? Manusia, hewan, tumbuhan, sudah dengarkan, perhatikan. Dari penjelasan ataupun penampilan dari teman-teman kalian ini, apakah semuanya sama? Beda. Kenapa bisa beda di sini? Tetapi pas ditampilkan tadi, kenapa tidak ada yang menyanggah ataupun yang bertanya ataupun yang menambahi? Kenapa kalau memang beda? Kenapa nggak bertanya? Jadi sekarang Ibu simpulkan dari kesimpulan ataupun dari LKPD ini dapat makhluk hidup itu dia memiliki ciri-ciri yang pertama apa? Dia bergerak. Ya, kenapa dia dikatakan makhluk hidup? Karena dia memiliki ciri bergerak. Nah, di sini ini manusia dia bergerak menggunakan kaki. Kemudian ikan dia menggunakan sisik. Kemudian burung menggunakan sayap. Terus saya ini pohon kayu ini dia bergerak karena tiupan angin. Kemudian ini malu ini karena sentuhan. Ya, ini adalah salah satu ciri makhluk hidup yang pertama. Yang kedua, itu ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makan. Ya, memerlukan makan itu adalah ciri-ciri yang kedua. Seperti kita, kalau kita tidak
Abilitas yang kata ibu tadi ini kayak mata. Manusia ini kita mempunyai apa namanya panca indera itu ada 5. Yang pertama itu mata. Mata kalau kita terkena sinar matahari otomatis kita akan refleks ataupun peka, silau. Kemudian yang kedua apa itu? Tangan, kulit. Kulit kalau kita cubit kita akan refleks menarik tangan ataupun kena apa namanya api, otomatis kita akan menarik tangan, itu maka terhadap rangsangan daripada panas tadi. Kemudian lidah ini peka terhadap rasa, baik itu rasa manis, pahit, asam, asin ya. Dan telinga itu kalau kita mendengar dipanggil otomatis kita akan mendengar ataupun menjawab apa yang kita dengar tadi. Kemudian hidung adalah indera pencium. Jadi kita tahu bau busuk itu seperti apa. Kemudian ini peka terhadap seperti yang dibilang tadi kayak tumbuhan putri malu. Dia kalau disentuh akan muncul. Kemudian yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah bernapas. Nah, kita manusia itu bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian apa lagi? Ada bukan itu menggunakan insang. Tumbuhan juga dia bernapas. Kemudian di dalam tersebut stomata. Ya, jadi tumbuhan itu dia bernapas. Apa ciri-ciri makhluk hidup tadi? Nah, kemudian kita simpulkan dari pembelajaran kita pagi hari ini itu kesimpulannya bahwa ini ada pengertian dari makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan diri dari segala macam perubahan lingkungan dan juga untuk dia dan melestarikan jenisnya. Kemudian di sini ciri-cirinya, ciri-ciri dari makhluk hidup tadi seperti yang sudah ibu jelaskan tadi ini. Kemudian apalagi tujuan dari pembelajaran kita yang ketiga tadi apa? Mampu untuk menganalisa daripada ciri-ciri dari makhluk hidup dan hidup. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada nggak yang mau ditanyakan? Marcella. Apa tujuan dari klasifikasi makhluk hidup? Nah, jadi di teman kalian Marcella menanyakan bahwa apa tujuan daripada pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, dari tadi sebenarnya materi yang sudah ibu ini kan tadi sudah ada itu masuk, tetapi untuk lebih jelasnya ibu akan menjelaskan bahwa tujuan daripada pengklasifikasian makhluk hidup ini tadi adalah untuk memudahkan kita apa? Untuk memudahkan kita untuk membedakan makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya ataupun makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Seperti yang tadi dari awal sudah ibu jelaskan bahwa kita kan sudah ada tampilan tadi itu ada buku berserak itu tadi berserakan. Jadi kalau kita mengelompokkan buku ini tadi, mengelompokkan buku ini, jadi kita mudah untuk mengenali ataupun mau mengambil buku yang akan kita ambil. Seperti itu juga makhluk hidup. Ya, dari sekian banyak makhluk hidup di muka bumi ini, itu kita kelompokkan makhluk hidup yang seperti ini, ya, jadi dia gampang kita untuk menamai daripada makhluk hidup ini. Jadi pengelompokan tujuannya ini untuk kita cara pengelompokannya ini berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki masing-masing makhluk hidup itu. Ya,
menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup. Tolong jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup. Itu klasifikasi makhluk hidup ini tadi sama dengan apa yang Ibu jelaskan sebelumnya tadi. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup ini tadi untuk memudahkan kita mengenali makhluk hidup itu sendiri, ya. Kayak buku tadi kata Ibu, bisa kita mengambil buku yang akan kita ambil, misalnya ini akan penutup kita. Ini Ibu akan membagikan soal ada 5, yaitu asesmen sumatif ada 5. Tolong kalian kerjakan dulu, nanti kita koreksi. Ini ada 5 menit ya, 5 menit kalian kan ini semua masuk di materi yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. 5 menit ya. Hari ini itu kemudian untuk materi selanjutnya kalian pelajari tentang apa di buku kalian itu atau di buku kita ya. Kalian pelajari materi yang tentang kingdom, apa itu kita. Terus apa lagi? Mungkin pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian pada hari 12. Silakan berdoa dulu. Ya, Bersedia. Doa mulai.